Ora pasyata. Saudara tetap berdoa. Ora pasyata lama karala pasyata karala. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu berdoa di awal ini. Saya tahu ada saudara yang datang dengan sakit. Saya percaya Yesus akan sembuhkan Anda dan mujizat itu terjadi. Ora pasyata. Urapan itu mengalir, urapan itu mengalir. Ora pasyata lama lama pasyata lama lama. Ora pasyata lama lama. Ora pasyada lama 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 syada lama 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 syada lama 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 syada lama 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 syada lama lama. Ora pasyaka lama 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 lama. Saudara, sebelum saya akan menyanyi sebuah penyembahan, menaikkan sebuah penyembahan, saya rindu saudara yang datang dengan sakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Perut Anda terasa kram, sangat sakit. Saya tidak tahu siapa orang ini, tapi perut Anda dengan kram, sangat kram di daerah ulu hati, daerah lambung. Mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saya percaya sebelum firman Tuhan saudara sudah mengalami sembuh dalam nama Yesus. Mulai berdoa, percaya. Iman saudara dalam Yesus yang menyembuhkan. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Urapan itu mengalir. Anointing, sembuh dalam nama Yesus. Fall on me. Mengalir. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Ora pasyata kalau lama ya lama syada. Saya percaya sudah mengalami sembuh. Tolong bantu saya. Siapa yang perutnya sakit dan kram boleh angkat tangan, boleh cepat-cepat maju ke depan dan saudara sudah mengalami sembuh perut saudara. Boleh cepat bantu. Ibu boleh bantu ke depan. Boleh tolong bantu mikrofon. Ibu namanya siapa dan apa yang ibu alami? Cuma sambil berdiri ya. Silakan. Ibu namanya siapa, Bu? Loh, iya bersaksi. Soalnya namanya kan tetap Nona. Oh iya, baik Ibu Nona ya. Baik Ibu Nona, apa yang dialami hari ini? Sebelumnya bagaimana? Hari ini tadi siang sini tuh nggak enak. Baru hari ini nggak enak. Nggak enak ya. Kalau sebelumnya kan sudah tahu. Iya yang punggung dan ini. Ini kayak tadi sampai nggak rasanya nggak bisa ke sini. Iya. Saya puji syukur Puji Tuhan. bisa ke sini. Dan sekarang yang dirasakan? Lumayan enak. Ada progres ya. Saya percaya selagi dengar firman Tuhan sudah enak ya. Terus punggungnya juga sudah enak. Saya percaya ini sebentar saya doakan lagi. Ini sama ini ya. Iya, tapi sudah lumayan enak kan? Yang penting sudah ada lumayan enak kan? Puji Tuhan waktu Belinda kawin. Iya. Bisa kuat berdiri biasa sebenarnya aja. Biasa enggak bisa. Kan berdiri terus Betul, standing party ya. Iya. Betul. Puji Tuhan bisa berdiri. Amin. Dan hari ini saya percaya itu sudah lumayan enak karena itu sudah mulai progres. Tuhan bekerja. Sepanjang dengar firman nanti selesai. Amin. Sakitnya hilang. Dan yang menyembuhkan ibu siapa? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu. Boleh kembali ya Ibu ya. Tetap berdiri semua cuma Tuhan. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Saya rindu berdoa buat seseorang, gak perlu maju.
Saya mau berdoa buat seseorang ini tidak perlu maju, tapi kalau ini orangnya saudara, tolong doa saudara. Jangan lihat saya, saudara doa. Saudara punya masalah hutang yang besar, saudara bingung harus bagaimana. Tapi kalau saudara ikuti saya berdoa, saya percaya besok bukan uang itu keluar dari langit jeblok itu enggak. Tapi dia akan tuntun jalannya dan engkau akan bisa selesai atas utang-utangmu dan engkau akan bangkit. Dan beberapa minggu lagi, tolong ketemu saya bersaksi dan saya akan saksikan di jemaat Tuhan. Kalau mau disamarkan enggak apa-apa, yang penting ceritanya ada, kesaksiannya nyata, Tuhan Yesus sudah menolong engkau. Dan yang saya sebut berdoa, saya akan berdoa, Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan buat orang ini. Dia bingung, dia putus asa, bahkan dia mau menyerah. Tapi kalau dia datang di ibadah ini bukan kebetulan. Tapi Yesus mau menolongnya, engkau mau menolongnya. Dan dalam nama Yesus hambamu berdoa, utangnya ditolong oleh Tuhan dan lunas. Dan kami akan mendengar kesaksian hari Minggu 27-2025. Dan beberapa minggu lagi kami akan mendengar Yesus Tuhan engkau telah menolong orang ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anointing fall on me, amin. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Sebelum saya tutup dalam doa firman, saya mau berdoa buat satu orang lagi. Saudara mengalami masalah kepala yang berat sekali, sampai harus minum obat berkali-kali. Kepalanya kalau bahasa Jawanya abot ya, berat. Tapi coba mulai letakkan tangan saudara pada kepala yang sakit ini ya, hanya yang sakit ini. Letakkan tangan saudara pada kepala yang sakit itu dalam nama Yesus. Ada kelegaan, ada kehangatan, ada seperti rasa kayak aliran listrik yang mengalir dan saya percaya itu kuasa Roh Kudus yang menjamah. Dan kepala engkau sudah, coba goyang-goyangkan, sudah enggak berat. Dan kalau itu orangnya saudara, tolong bantu saya angkat tangan dan boleh maju ke depan. Siapa yang kepalanya datang dengan berat, saudara boleh maju ke depan, tolong bantu saya, boleh angkat tangan. Silakan. Saya percaya ada, jangan tunda tadi di ibadah sebelumnya, ada 3 mujizat yang terjadi. 1 menunda-nunda bersaksi baru setelah ibadah, tapi saat ini saya rindu, yang kepalanya berat, tolong bantu saya angkat tangan. Kalau Anda orangnya boleh langsung maju ke depan, tolong bantu saya. Ada? Boleh angkat tangan dan maju ke depan, silakan. Karena ini ibadah mujizat saudara, ibadah mujizat, maka secara khusus hari ini saya mau berdoa buat yang sakit, mungkin sakit jasmani, finansial. Silakan yang kepalanya berat, yang abot sekali. Saya sudah ada ngalami kesembuhan, silakan. Yang sudah mulai ngalami ada perubahan, sudah mulai ngalami ada satu kelegaan. Tolong bantu saya. Boleh angkat tangan? Silakan. Ya, saya percaya. Nanti bersaksi ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami percaya pada saat ini, kalau di gedung, di ruangan ini ada kuasa-kuasa gelap, ada roh jahat, ada roh sakit, roh kami tengking, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya ketika Roh Allah hadir, maka yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, sedih pasti dihiburkan, dan yang putus asa menyerah bahkan berniat mau bunuh diri. Dalam nama Yesus ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita. Dan oleh sebab itu tutup bungkus setiap kami ya Tuhan dengan kuasa firman dan kuasa Kristus, dan urapilah setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba, sehingga firman Tuhan yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan urapi mulut hambamu, Tuhan urapi setiap kami. Kalau kemarin malam ada mujizat, siang sebelum ini ada mujizat, saat ini juga ada mujizat, kami percaya sampai malam mujizat itu masih terjadi dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk dengarkan firman Tuhan, terlebih kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat sore. Saya selalu berapi-api dan bersuka cita di ibadah mujizat. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita punya nama ini ibadah mujizat. Ibadah yang memang khusus untuk saudara yang sakit secara jasmani, sakit secara mungkin finansial, atau saudara mungkin sakit secara jiwa. Ya. Dan saya percaya sudah ratusan orang sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan bukan saya yang menyembuhkan, tetapi Yesus yang menyembuhkan. Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia adalah dokter segala dokter dan tabib segala tabib. Amin. Nah saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan 3 ayat saja. Dan ini cerita yang menarik saudara. Saudara mohon maaf sekali, saudara pernah bahasa Inggrisnya laki-laki kursi merah, tolong disebutkan laki-laki kursi merah, man, chair, red. Digabung, man, chair, red. Nah itu. Saudara pernah tahu mengalami menceret ya? Ya kalau bahasanya mencret mohon maaf ya.
Nah, di Alkitab ada kisah seorang yang mengalami sakit menceret, saudara. Kita lihat sama-sama ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Boleh ditampilkan ayatnya? Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ya, wah ini seorang gubernur, saudara. Ya, ini Paulus pelayanan di Malta dan ada gubernurnya namanya Publius. Saya punya pengalaman suatu kali beberapa tahun yang lalu saya diminta tolong mendoakan, ya, mungkin seperti pejabat begitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan baik ya, mempercayakan untuk mendoakan siapapun itu, ya, melayani siapapun itu. Nah, seketika itu ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari, saudara. Nah, kita lihat ayat yang ke-8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan tolong bantu dibaca disentri. Disentri itu bukan gini, saudara ya. Bukan begini, saudara ya. Nah, itu disentri. Ini disentri. Disentri itu yaitu menceret ya. Nah, saudara, kalau saudara tahu menceret itu bukan hal yang sepele. Kenapa? Karena bisa jadi ada masalah dalam pencernaannya. Ya. Bahkan kalau saudara pernah dengar istilah muntaber, yaitu salah satu kategori bermasalah. Nah, sebab itu perhatikan. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta apa, saudara? Menumpangkan tanda. Saya percaya tangan Paulus pun juga diurapi oleh Yesus ke atasnya. Dan menyembuhkan, ayat yang ke-9. Sesudah itu peristiwa itu datanglah juga orang, lebih dari 1 orang sakit. Dan saya tahu, mungkin saya nggak mengenal saudara, tapi ada saudara yang datang karena saudara mungkin melihat dari YouTube. Atau mungkin ada saudara yang mendengar dari orang lain bahwa di tempat ini ada mujizat kesembuhan. Dan percayalah, saudara pulang tidak akan sia-sia karena ada Yesus yang menyembuhkan saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kita lihat lagi ayatnya. Dan orang-orang sakit lain pun dari pulau itu, yaitu Pulau Malta. Dan mereka pun, disembuhkan oleh Yesus. Saudara, kalau kita lihat kisah ini, ya, kita lihat kisah ini. Ada satu kisah yang menarik dan ini saya sering sampaikan ke jemaat, tapi saya mau buka ayatnya, tolong multimedia tolong dibantu. Ayat yang ketiga. Saudara percaya tidak bahwa ada perlindungan buat orang yang percaya? Amin. Kita lihat ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya tangannya di atas api, keluarlah seekor ular. Saudara tahu ular bludak berapa racunnya, bagaimana berbisanya? Saudara tahu tidak binatang yang paling punya banyak kemampuan apa, saudara? Ular, kenapa? Karena banyak bisanya, saudara. Nah itu ya. Nah, baru connect, saudara. Karena banyak bisanya, karena bisa semua kan. Ya, dan keluar seekor ular bludak. Perhatikan saudara, ada ular yang berbisa, ada binatang berbisa, ada binatang beracun. Bedanya apa? Kalau berbisa, kalau nyokot saudara, keracunan. Kalau beracun, kalau saudara makan, keracunan. Contoh, binatang yang beracun kalau dimakan apa? Kodok jenis tertentu. Lalu ada juga, mohon maaf, ikan apa itu namanya? Ikan yang bisa kembung, bisa besar. Nah itu juga beracun dia. Kalau dimakan, kalau berbisa dia nyokot. Nah ular bludak ini adalah jenis ular yang paling mematikan. Kita lihat. Karena panasnya api itu lalu menggigit. Saudara ingat tidak di dalam Alkitab dicatat bahwa orang percaya tidak akan celaka oleh ular. Markus 16, 17, 18. Kita lihat selanjutnya ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Jadi pada saat itu orang itu percaya dewa-dewi. Dan mereka pada saat itu percaya kalau orang susah, orang sakit pasti karena kutukan. Halo jemaat dikasih Tuhan. Tidak semua orang sakit itu karena kutukan. Kalau Anda merokok terus dan paru-paru bolong, jangan salahkan bahwa itu adalah kutukan. Tidak, itu salah sendiri. Saudara suka minum manis-manis dan akhirnya diabetes, ya itu bukan kutukan saudara. Nah di situ percaya bahwa kalau sakit ya karena dia melawan kepada Dewi Keadilan. Ya, karena dikatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Tapi kita lihat ayat yang kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita. Wow, ayat yang ke-6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Lihat saudara. Kalau kita baca lebih dalam lagi. Nanti lanjut ayat 7, 8, 9 yang kita tadi sudah baca bersama-sama. Kenapa itu bisa terjadi?
Karena anointing fall on me. Urapan itu mengalir dalam hidup saudara dan saya. Saya sangat percaya ketika urapan itu mengalir. Saudara tidak sengaja digigit ular, nggak mati saudara percaya. Tapi kalau saudara sengaja menggigitkan tangan Anda kepada ular, sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang, sampai berjumpa lagi. Ini kan nggak sengaja saudara. Karena dia bersihkan ranting, tiba-tiba ada ular yang muncul. Saudara, ular ini dilambangkan juga adalah kuasa gelap dan setan. Tadi saya saksikan kepada Pak Max. Saya berangkat ke sini saudara, puji Tuhan saya jalan perjalanan siang tadi. Depan saya ada mobil, tiba-tiba ngerem mendadak, belakang saya juga ada mobil. Tapi bersyukur, saat itu saya ngerem tapi saya agak lost gitu. Jadi gak saya tekan betul-betul, tapi puji Tuhan ketika saya agak lost, jadi saya agak maju, yang belakang gak sampai ngehajar saya. Itu kalau ngehajar saya, beruntun kan? Karena saya percaya ada perlindungan Tuhan, saudara. Saudara jangan pernah bilang begini loh, ya musibah gak ada yang tahu, maka saya balik. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, kita dijauhkan dari musibah. Itu kepastian doa kita. Jangan pernah berkata, semoga, makanya gereja Yestoya bersama Yesus semoga bisa, bersama Yesus mungkin bisa, bersama Yesus kayaknya bisa, bersama Yesus pasti bisa. Kenapa setiap saya doa berkat jemaat pasti selamat? Saudara lo keluar dari parkiran, gak pernah tahu, tiba-tiba dari arah sana banter, kan gak pernah tahu. Tapi kalau engkau bersama Yesus pasti diselamatkan. Pasti dijawab. Dan saya banyak menerima kesaksian jemaat Tuhan. Makasih pastor. Doa-doa yang disampaikan. Kami selamat di dalam perjalanan kami. Saudara percaya tidak kalau saudara di dalam jalan baik laut, udara, ataupun di darat. Kalau saudara berdoa dalam nama Yesus pasti selamat? Saya sangat percaya. Dan itu hanya akan dialami bagi yang percaya. Saudara saya mau tutup dengan beberapa kesaksian saudara ya. Yang bisa menguatkan Anda. Tadi kita sudah mendengar bahwa ada proses, saya percaya Ibu Nona itu akan sempurna ya, dan nanti pulang sudah mengalami kesembuhan yang sempurna. Dan kita harus merubah mulut kita juga, jadi percaya bahwa saya sembuh sehat di dalam nama Yesus, karena ada kuasa dalam perkataan kita. Nah saya ada saksikan ini saudara ya, jadi ada seorang ibu namanya Ibu Utami ya, matanya katarak dan dokter berkata bahwa kalau dioperasi kemungkinan ya nggak maksimal, nggak optimal. Kenapa? Karena ada saraf atau kabel yang putus. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama mata katarak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah oleh sebab itu, cuma dikasih Tuhan sebelum saya tutup dalam doa firman seperti biasa, saya mau tanya, adakah saudara yang pada sore hari ini saudara datang dengan sakit, tapi saudara tidak maju ke depan, saudara duduk di belakang atau duduk di tempat di mana saudara berada, dan saudara dari duduk itu, saudara yang merasa badannya sakit, saudara ketika berdoa mengalami kesembuhan. Boleh bantu saya angkat tangan untuk bersaksi singkat saja. Yang saudara mengalami, mujizat Tuhan. Ada? Oh, puji Tuhan, baik. Ibu, ya baik ya, mikrofonnya boleh diberikan dan Ibu boleh berdiri ya dengan siapa dan boleh cerita. Udah mikrofonnya? Ya. Ya baik, dengan Ibu siapa? Dengan Utami. Baik Ibu Utami boleh cerita apa yang dialami dan setelahnya bagaimana? Sebenarnya bukan minggu ini tapi minggu kemarin. Oh baik, iya. Kemarin itu saya kan datang, altar call juga, dan puji Tuhan sudah sembuh. Saya ini kan operasi katarak ya. Oh iya baik. Sebelumnya itu dokter sudah bilang sama saya kalau di dalam retina saya itu ada kayak kabel yang nggak nyambung. Iya. Dan dokter bilang bisa dioperasi katarak tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Iya. Oke, setelah itu saya operasi katarak kedua-duanya. Terus yang terutama sebelah kiri itu kayak walaupun sudah dioperasi tapi kayak masih ada selaputnya ya kayak orang katarak itu kan kayak ada selaput-selaput gitu. Iya. Nah, waktu saya datang masih ada selaput, terus waktu altar call saya percaya dengan iman saya bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Jadi waktu altar call saya doa, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh. Dan setelah setelah altar call saya duduk, saya belum mengalami mukjizat itu. Yeah. Tapi setelah mau pulang, saya merasakan kok terang ya mataku ya. Wow. Seperti itu. Siapa yang menyembuhkan Ibu Utami? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Saudara, saya mau katakan bahwa ibadah ini ditayangkan juga secara live streaming. Dan saya ada WA masuk barusan saudara. Shalom Pastor Yoel, namanya Ibu Nungki. Ini saya sedang bertanya, ini dengerin saya ya. Puji Tuhan perut saya sembuh, awalnya saya ragu apa bisa perut saya sembuh dengan cuma ikut ibadah online. Tapi isi hati saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Akhirnya saya ikuti Pastor Yoel memegang perut saya dan perut saya sembuh. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini saya lagi izin. Apakah berkenan kalau saya video call supaya bersaksi langsung kepada saudara, dan saya percaya bahwa di tempat ini kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Karena yang di luar negeri pun saya dapat kabar dari Jerman, dari Amerika, mereka juga mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan ini hanya terjadi kepada mereka yang percaya, saudara. Amin. Nah selanjutnya yang kedua, saudara, sambil Bu Nungki masih merespon WA saya. Ada sepasang suami istri ya, Bapak Andi dan Ibu Dia. 8 tahun mereka menikah, belum mendapatkan anak dan sulit untuk punya anak. Tapi puji Tuhan bulan November mereka datang kepada Bapak Gembala ya, dan mereka didoakan, dan November didoakan, Desember hamil saudara. Kita boleh lihat screenshotnya. Nah ini saudara. Jadi dan Desember setelah dinyatakan hamil setelah menikah 8 tahun. Saya juga langsung mengabari Bapak Gembala. Nah minggu lalu slide berikutnya. Puji Tuhan, haleluya, anaknya sudah lahir. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, doa itu penuh dengan kuasa. Saudara itu kalau ketemu saya jangan sungkan. Saya kemarin di pernikahan adik saya mendoakan sekitar mungkin 5-6 orang saudara. Jadi saya bilang sampai pernikahan rasa KKR saudara. Betul, ada yang ketemu pastor tolong ini saya. Dan saya selalu ingatkan ya, bukan saya menyembuhkan tapi Yesus Tuhan yang menyembuhkan. Lanjut dari pernikahan saya masih pergi lagi saudara. Sampai jam 12 malam untuk saya ada juga yang di dekat situ untuk minta didoakan. Saudara, kita rindu hidup kita jadi berkat, amin. Dari yang didoakan jadi mendoakan. Dan ini doa saya buat saudara. Jadilah jemaat-jemaat yang jangan egois. Banyak orang di sana membutuhkan uluran tangan dan doa saudara. Dan saya percaya seperti Paulus ketika engkau menumpangkan tangan pada yang sakit. Ayah Publius yang demam dan mohon maaf disentri. Tapi puji Tuhan mengalami sembuh, dan bukan hanya ayah Publius. Mereka yang lain yang mendengar itu juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang selanjutnya saudara, ada seorang jemaat bernama Putri. Ya, boleh ditampilkan screenshotnya. Minggu lalu dia mengalami pertolongan Tuhan. Sejatinya saya percaya bahwa ada saudara yang sudah mengalami mujizat, namun mungkin karena malu bersaksi atau angkat tangannya nggak tinggi begitu. Dan dia berkata pada saat itu, saya mengalami sembuh. Ini kalau saudara lihat ya. Shalom, selamat sore Pendeta Yoel, saya Putri yang minggu lalu pastor doakan pelepasan, dan setelah ibadah jam 3 sore yang tadi maju ketemu ke Yoel setelah ibadah jam 1 siang bahwa awalnya tenggorokannya sakit, tapi puji Tuhan untuk menelan sakit, dan hari ini puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya harus sampaikan lagi bahwa saya tidak anti dengan dokter saudara. Saudara tetap harus ke dokter. Saudara periksa ke dokter. Nah ketika saudara nanti periksa dokter dan melihat ada situasi atau diagnosa, justru saudara percaya bahwa aku berjalan di atas diagnosa itu. Dan saya percaya kenapa? Karena di tempat ini beberapa orang yang cancer, hari ini sudah free of cancer. Beberapa yang tumor, sudah free of tumor. Artinya tidak ada yang mustahil bersama dengan Yesus. Amin saudara. Nah ketika saudara melihat hasil medis, jangan takut. Justru saudara percaya Yesus Tuhan, ini adalah air. Tapi aku percaya aku berjalan di atas air. Jadi apapun saudara, hasil apapun, saudara melihat. Dan ketika saudara melihat hasil itu, saudara berdoalah. Dan jangan ragu, saudara mau telepon saya, hubungi saya, silakan. Dan jangan ragu, ketika kita berdoa bersama-sama, saudara cek labnya. Saya percaya dokter pun akan berkata, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin saudara. Dan saudara percaya mujizat masih terjadi? Amin. Saya sangat percaya di tempat ini masih terjadi. Jadi jangan heran di tempat ini saudara akan melihat hal-hal yang mustahil terjadi. Baik di tempat ini maupun saudara lihat dari Instagram dan YouTube. Setiap saat, setiap waktu mujizat itu terjadi. Kenapa? Anointing fall on you and me. Minta urapan itu. Minta aliran urapan supaya apa saudara? Dimanapun kita melangkah, kuasa Allah dinyatakan. Dimanapun kita melangkah, yang sakit disembuhkan. Dimanapun kita melangkah, terjadi kelepasan. Dimanapun kita melangkah, ada kemenangan. Dimulai dari saudara dan dari saudara kepada yang lain. Selanjutnya saudara, ada sebuah cerita yang mau saya sampaikan. Bahwa suatu kali saya mendoakan bayi saudara, usia 9 bulan. Kemarin
beberapa hari yang lalu ya. Jadi kalau saya berkhotbah pasti minimal ada satu kesaksian karena setiap hari mujizat itu terjadi saudara. Ini betul ya, bahwa selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat. Ayo ikut nyanyi Pak. Bercanda ya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Amin. Saya percaya lagu ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Kalau saudara mendengar lagu, saya rindu pujian ini. Nyanyi jangan hanya lip service, tapi di hati saudara. Kemarin saya cerita lanjut lagi. Silakan duduk lagi Pak Max. Saya melayani bayi usia 9 bulan. Dan orang tuanya dan omnya berkata bahwa anak ini sakit, aneh sakitnya. Jadi 9 bulan badannya tapi kayak 3 bulan. Ya saya lihat memang seperti 3 bulan. Lalu mulai berpikir, oh ini kayaknya kena santet. Coba dan dikasih Tuhan, saudara di sini semua percaya Yesus, amin? Amin. Kita nggak bisa disantet kalau kita percaya Yesus, amin? Yes. Jangan takut usaha saudara dibilang, ini dikirim kuasa gelap. Halo, orang yang percaya Yesus, setan nggak bisa santet kita. Amin. Dukun nggak bisa santet kita. Amin. Nah singkat cerita saudara, ketika saya dengar itu saya bilang, dia orang Kristen bukan? Iya. Ya nggak mungkin itu santet, ini murni medis. Lalu saya datang, dokter dari sudah keliling kemana-mana. Terus saya datang dan bertepatan juga mau ke dokter yang seorang dokter di Malang. Saya tumpang tangan ke atas bayi itu dan saya berkata, sembuh dan sehat. Dan puji Tuhan saya dapat kabar dari omnya berkata apa? Puji Tuhan Pastor Yoel, diperiksa oleh dokter, anak ini nggak apa-apa, anak ini sehat. Hanya perlu detoksifikasi karena sebelumnya kebanyakan dikasih obat, saudara. Dan saya percaya hari ini anak ini, bayi ini telah bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Amin. Dan saudara nanti melihat menjadi saksi bahwa anak ini disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Selanjutnya saudara, video yang selanjutnya ada seorang ibu yang ketika saya berdoa saudara, di hati saya Roh Kudus taruh untuk seorang ibu yang jantungnya berdebar dengan cepat ya, jadi nggak nyaman, kayak dek, 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 gitu ya. Saya bilang bahwa saat ini jantung itu sudah Tuhan Yesus sembuhkan. Dan puji Tuhan orangnya ada, kita lihat sama-sama. Jantung berdebar disembuhkan oleh Tuhan dengan Yesus. Sakit, saya tidak tahu siapa saudara, tapi saudara datang dengan jantung yang berdebar dengan cepat, berdetak dengan cepat, sehingga nggak nyaman di jantung saudara. Mulai letakkan saudara pada jantung itu. Dan saya percaya sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jantung Anda diperiksa baik, hasilnya sangat baik. Tuhan sudah menyembuhkan jantung Anda. Dan saat ini, saudara sudah tidak berdebar-debar lagi. Saudara sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saya percaya orangnya ada. Saudara gak perlu maju ke depan ya. Saya hanya berdoa dari tempat ini. Tolong bantu saya. Kita senang mendengar kesaksian ya. Siapa yang tadi saya sebut, saudara datang dengan di dada saudara jantung yang berdebar dengan cepat dan gak nyaman, tapi saudara sudah mengalami kesembuhan. Boleh bantu saya angkat tangan. Saya percaya ada orangnya. Yang saudara datang, boleh, puji Tuhan. Tolong mikrofon dibantu. Boleh cerita namanya siapa, Ibu? Ya, boleh bangkit berdiri dengan Ibu siapa dan apa yang Ibu alami. Silakan Ibu. Shalom. Shalom. Saya Vivi. Baik Ibu Vivi. Dari Nusa Tenggara Timur. Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya saya sudah mengalami irama jantung cukup lama. Sejak saya masih di Surabaya. Waktu itu sempat konseling kepada Profesor Hans Tandra. Ketika saya masih pelayanan bersama-sama dengan BFM Surabaya. Sehingga saya tahu Tuhan sembuhkan saya. Amin. Cukup lama saya mengalami hal itu. Waktu di Surabaya kondisinya sudah sedikit baik. Tapi waktu saya pelayanan di pedalaman, itu kembali kambuh karena kami harus turun ke medan kami cukup berat. Yep. Karena kami di Sumba Timur. Jadi kalau kami pergi penginjilan ke daerah pedalaman, kami harus meninggalkan kendaraan di tempat yang jauh dan kami harus turun lembah, nyebrang sungai, mendaki bukit. Sehingga kadang-kadang dia sering kambuh. Dan
Waktu datang ke Malang, ke Surabaya, ke Malang, kami baru beberapa hari di sini. Kami tiba Kamis pagi bersama dengan adik-adik kami yang sekolah di STT Yustoya Malang. Dia sempat berdebar, mungkin karena perubahan suhu, saya tidak tahu. Dan tadi saya merasa hangat dan nyaman. Amin. Tuhan baik, terima kasih. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Nanti periksa jantungnya pasti sempurna sehat. Dan Amin. semangat penginjilan kami mendukung mendoakan Ibu senantiasa. Amin. Kasih tepuk tangan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima Kasih kasih. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya juga sore hari ini kita akan mendengar banyak kesaksian. Saya mau tayangkan satu video tapi saya tolong dibantu kameramen. Boleh mendekat ke saya. Karena saya belum sempat kirim ke multimedia. Karena ini baru terjadi tadi jam 1 siang ya. Ada seorang ibu, singkat cerita sebelum saya tayangkan videonya, ada seorang ibu yang saya nggak tahu itu ibu atau bukan awalnya, karena ada seorang yang datang dengan sakit kaki. Dan ternyata seorang ibu bernama Ibu Betsy. Dan puji Tuhan tadi siang kita akan melihat bersama-sama kaki yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi saya tahan rasa. Maaf tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau pisang gorengnya mau dikeluarin dulu enggak apa-apa ya. Baik, ya. Ya, mari kita akan saksikan sama-sama ya. Kaki saya sakit di lutut kemarin ya. Sudah beberapa hari, dua mingguan lah gitu. Sempat nggak bisa jalan juga di lutut saya gitu. Tapi saya tahan, rasa panas sekali gitu kan. Memang dulu sempat jatuh dari Vespa, nggak bisa jalan gitu. Itu kayaknya kambuh lagi. Terus 2 hari yang lalu pijit, tapi masih ada rasa panas di lutut. Gitu. Sekarang kita coba sambil jalan. Coba Ibu sambil jalan. Bagaimana yang dirasakan Ibu? Lebih enak ya? Lumayan ya. Siapa yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tahu tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu Ibu Betsy. Kasih tahu tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ibu boleh kembali ke tempat. Haleluya, haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya juga hari ini saudara yang datang dengan kaki yang sakit, saudara juga Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kaki saudara. Telapak kaki yang sakit, pergelangan kaki yang sakit, pergelangan tangan yang sakit. Percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saudara. Amin. Haleluya. Baik, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lampu boleh dipadamkan. Sebentar saya akan membuka altar. Saudara yang rindu didoakan. Jangan gengsi, jangan tunda. Apapun pergumulan saudara, mungkin pergumulan kehidupan, pergumulan masalah trauma, mungkin pergumulan masalah apapun itu saudara. Saya percaya bahwa Yesus sanggup saudara untuk menolong. Dan kuasanya dinyatakan dalam pelayanan Paulus. Bagaimana dia digigit ular gak mati. Bukan hanya digigit ular, tapi dia datang mendoakan seorang ayah daripada gubernur di tempat itu, yaitu Publius, ayahnya yang sakit disembuhkan. Dan bukan hanya ayahnya, tapi orang-orang lain yang mendengar kabar itu, mereka juga mengalami kesembuhan. Saudara sambil duduk, sebelum saya undang bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Tuhan. Saya rindu saudara pejamkan mata, belajar berdoa. Kalau saudara datang dengan sakit, kaki saudara sakit, letakkan tangan saudara pada kaki yang sakit. Kalau saudara datang dengan bahu yang sakit, letakkan tangan saudara pada bahu yang sakit. Kalau saudara mengalami sakit pada kepala saudara, letakkan tangan saudara pada kepala yang sakit. Dan saya percaya bahwa anointing, urapan itu mengalir atas saudara dan saya. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Anointing fall on me. Amin. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Haleluya.
Sambil saudara berdoa, sambil saya berdoa. Oh rapasya karala pasyati karala. Pada saat ini hambamu juga berdoa yang mengikuti dari tayangan online, dimanapun mereka berada, di luar kota, di luar negeri, di luar pulau. Kuasa yang sama mengalir di tempat dimanapun mereka berada. Kuasa di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Oh rapatakaya ralapa syiki bala. Haleluya. Haleluya. Saudara boleh membuka mata kembali. Tadi saya sampaikan di kesaksian bahwa ada seorang ibu nama Ibu Nungki, dan setelah saya diskusi karena Ibu Nungki memang dalam posisi yang sakit sebelumnya sehingga tidak berkenan untuk VC atau video call, tapi dia berkenan untuk di voice call. Kita akan sama-sama mendengar kesaksian dari Bu Nungki ya, yang bagaimana perut yang sakit itu disembuhkan. Saya telepon sebentar, saudara mohon menunggu sambil saudara boleh berdoa. Saya akan telepon supaya saudara mendengar bagaimana cerita dari Ibu Nungki ya. Haleluya. Silakan saudara sambil berdoa. Oh haleluya, haleluya. Kirala pasyete kirala patakarala mayarala pasyandalamat. Oh ya. Shalom Ibu Nungki. Shalom. Shalom Bu. Halo. Ya Bu, ini saya lagi bersama-sama dengan jemaat Ibu. Mungkin boleh dibagikan tadi ceritanya gimana. Ibu dari mana ya Bu Nungki? Surabaya. Dari Surabaya. Baik Bu, boleh disaksikan ke jemaat bagaimana apa yang Ibu alami saat ini, dan silakan bagaimana Bu? Tadi itu dari bangun pagi itu perutnya itu sudah terasa enggak enak, itu sakit gitu. Saya kira itu cuma kram, jadi saya kasih minyak kok enggak sembuh. Terus saya coba kasih ini obat sakit perut itu, ternyata kok belum sembuh. Ya. Saya tiduran terus ini ya dari tadi. Terus saya itu kok ada itu lihat tapi saya itu ada ibadah koyol ini streaming, saya ikutin gitu ya. Saya ikutin dari awal. Kata koyol itu berdoa ini ya. Untungnya sakit perut gitu. Awalnya saya juga ragu. Apa ya? Wah, ada kuasa Tuhan di dalam ibadah online gitu. Tapi istri saya itu ayo ikut doa gitu. Jadi saya ikut doa, saya pegang, terus saya dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh. Setelah Pastor Yoel selesai berdoa, puji Tuhan, terus saya sembuh. Saya lebih nyaman segerak ke kanan ke kiri. Puji Tuhan, Pastor, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Siapa yang menyembuhkan Ibu Nungki? Yang menyembuhkan Tuhan Yesus, puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sehat selalu ya buat Ibu Nungki. Suatu saat kita bisa berjumpa dalam tatap muka ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu, sehat selalu. Terima kasih Pastor Yoel. Amin, sama-sama. Shalom Ibu. Puji Tuhan. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Baru aja masuk saudara. Jadi memang HP saya sering gak saya silent, makanya kalau saya khotbah saya bisa nyala HP karena memang saya gak silent, mungkin ada orang pas mungkin butuh didoakan, ada emergency, jadi saya enggak matikan. Jadi mohon maaf kadang-kadang berdering ya, mungkin ada orang yang butuh didoakan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Persiapkan diri saudara yang datang dengan sakit. Kita sama-sama berdoa, minta perkenanan sama Tuhan ya. Sekali lagi saya harus garis bawahi, yang menyembuhkan bukan saya. Tapi saya hanya membawa saudara kepada Yesus, maka kita minta perkenanan sama Tuhan Yesus ya. Biar Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara. Yang pertama bagi yang sakit, yang kedua kalau saudara rindu dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah, berbahasa roh. Silakan saudara nanti boleh maju. Tapi kita mau larut dalam hadirat Tuhan dulu ya. Saya perlu persiapkan hati saudara. Saya perlu mempersiapkan sikap saudara. Dan biarlah dari apa yang kita dengar iman saudara bangkit dan timbul. Dan ketika iman itu timbul maka kesembuhan itu terjadi di dalam nama Yesus. Saudara berharap kepada Yesus, jangan berharap kepada saya. Karena saya adalah manusia biasa. Tapi saya punya Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan
kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dengan sungguh Roh Kudus sedang bekerja di hati saudara. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tanpa panjang lebar, saya membuka altar. Siapa jemaat Tuhan yang mau didoakan, yang minta perkenanan kepada Tuhan, silakan cepat-cepat boleh maju ke depan. Saya rindu berdoa buat saudara, silakan jangan tunda, langsung cepat-cepat boleh maju ke depan. Dan kalau saudara datang dengan sakit, tolong bantu saya. Saudara sakit apa? Saya berdoa sesuai yang saudara sampaikan. Kita minta perkenanan Tuhan. Tolong catcher mulai siap, Oh rapasyata karalama ya rapasyata karalama lama. Yang mau dipenuhi Roh Kudus mulai buka mulutmu dan mulai berkata-kata haleluya. Puji Tuhan. Oh rapasyati kiara lama. Syadalama takaralama ya ralama syandalamu. Haleluya. Syadalama syakaralama ya ralama syadalamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan yang mau didoakan boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang tidak maju saya persilakan Anda boleh kembali duduk, tetapi selagi penyembahan, kalau saudara mau maju ke depan, boleh maju ke depan. Silakan kembali duduk, yang di belakang, yang di depan tetap berdiri. Sebentar saya akan berdoa buat engkau. Kalau engkau datang dengan sakit, tolong info saya sakit apa. Dan saya akan bantu doa, biar Yesus Tuhan kita yang menyembuhkan engkau. Kita datang kepada Yesus, kita minta kepada Yesus, sembuhkan. Dan saya masih percaya, sangat percaya, sampai detik ini, Yesus bisa dan mampu menyembuhkan Anda dan saya. Haleluya. Bersiap yang di depan. Oh rabasyakalalama. Haleluya. Nyanyi dengan sungguh. Haleluya. Sungguh ku percaya, amin, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan lebih sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat
masih ada bagiku. Yang di depan bersiap. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil,
mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Puji Tuhan. Kita mau dengar kesaksian yang dahsyat. Silakan, dengan siapa? Kak siapa namanya? Claudia. Claudia, Kak Claudia. Ya, Kak Claudia boleh cerita apa yang dialami dan bagaimana sekarang? Silakan. Jadi selama beberapa minggu perut sebelah kanan di sini tuh nyeri. Iya. Mungkin karena juga asam lambungnya lagi kumat, terus belum sempat ke dokter, Iya. meskipun sudah minum obat tapi tetap aja masih sakit. Saya mengimani dari tadi saya datang bahkan di rumah, ya Tuhan pasti memberikan mukjizat gitu ya. Apalagi saya tahu kalau di jam ini adalah ibadah mukjizat. Dan terima kasih Pastor Yol yang sudah mendoakan saya. Puji Tuhan. Apa yang dialami? Udah nggak nyeri sih. Gak ada nyeri, Iya. sembuh, sehat. Siapa yang Amin, menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu Kak Claudia. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Amin. Sungguh ku Percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.
percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada
percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Ya, baik. Tolong mikrofon. Ya, dengan Pak Kris ya. Pak Kris, boleh dibantu Pak, silakan. Jadi tadi Bapak mengalami masalah penglihatan ya. Siap. Jadi kalau ngelihat saya ini gimana? Bapak boleh cerita gimana? Tadi melihat kan wajah ini rata. Gitu. Rata gelap ya. Jadi kelihatan baju beliau-beliau ini baju. Iya. Gitu. Tapi sekarang agak kelihatan sudah mulai kelihatan hidung. Ya, hidung. Terus mulai kelihatan apa lagi Pak? Di daerah pipi ya. Ada kan tadi nggak ada dari cahaya padahal ya. Udah mulai kelihatan, puji cahaya. Tuhan. Berarti ada progres Pak ya. Siapa yang menolong dan menyembuhkan Tuhan Bapak? Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti selesai ibadah saya akan teruskan doanya karena ada durasi. Nanti saya akan doakan lanjutkan. Siap. Bapak pulang kembali bisa melihat sempurna ya Pak ya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bang ya, makasih Pak. Dituntun Pak. Dituntun. Ya, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Kita boleh sekali kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Baik, seperti biasa, sebelum saya tutup dalam doa firman, saya mau tanya, siapa saudara jemaat Tuhan yang tidak maju ke depan, tetapi saudara di belakang, tetapi saudara mengalami pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Tolong boleh bantu saya angkat tangan, boleh dibantu angkat tangan, mau bersaksi singkat saja. Saya percaya ada, silakan. Yang saudara tidak maju ke depan, tapi di tempat duduk kursi saudara, saudara duduk dan saudara mengalami. Boleh bantu saya angkat tangan, singkat saja cerita, saksikan kebaikan Tuhan. Boleh dibantu? Ada? Ada?
Ya, baik, nanti selesai ibadah boleh ketemu saya ya. Saya percaya selalu ada. Kalau yang dari pelayan, saya mau tanya dulu. Nah, jangan sampai nanti saya kumpulkan baru ngaku saya gitu. Tadi ada yang jam 1 siang dia sakit lambung, sangat sakit, dan puji Tuhan dia pulang dengan kesembuhan di lambungnya. Saya mau tanya, silakan siapa? Gak ada. Yaudah, nanti ya selesai ibadah, saya silakan ketemu saya. Dan juga nanti selesai ibadah, kalau ada yang mau didoakan lagi boleh, saya akan bantu doa ya. Kita minta pertolongan perkenanan Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, sedikit lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyi lagu tadi ya. Anointing, amin. Fall on me, mengalir urapan itu. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Boleh tanpa musik. Anointing fall on me. Haleluya. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada mujizat yang terjadi, hamba-Mu sangat percaya. Ibadah jam 5, ibadah jam 7 malam, sudah ada orang-orang yang Engkau sembuhkan. Dan mereka akan melihat kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang bisa menyembuhkan, kuasa yang bisa melepaskan, kuasa yang bisa memberkati, dan kuasa yang bisa menolong siapa saja yang percaya kepadanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya minta tolong dengan sangat. Saya akan ucapkan doa dan tolong saudara ucapkan, katakan amin setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Dan ketika telinga saudara mendengar, saya percaya doa itu aktif dalam hidup saudara. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sedih sudah dihiburkan. Yang cari kerja sudah mendapat pekerjaan. Yang sedang susah Tuhan hibur dan tolong. Yang sedang mencari jodoh Tuhan sudah sediakan jodoh. Dan kami percaya di tempat ini sampai detik ini mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan percaya dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Boleh sekali kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.